Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya dari materi tugas pemandu wisata, mata pelajaran pemanduan perjalanan wisata kelas 11. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dan mempelajari tentang pengertian pemandu wisata serta penggolongan pramu wisata. Nah, selanjutnya apa saja sih tugas pramu wisata itu? Nah, ada beberapa tugas pramuwisata, diantaranya yang pertama yaitu mengatur wisatawan, baik itu rombongan maupun perorangan, yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia. Jadi, tugas pramuwisata itu adalah mengatur wisatawan tersebut. Nah, sesuai dengan itinerary yang telah dibuat. Jadi, dengan transportasinya apa yang telah tersedia, kita atur agar turnya berjalan dengan baik. Oke. Yang kedua yaitu memberikan penjelasan tentang rencana perjalanan dan objek wisata. Jadi tour itinerary yang telah dibuat jangan lupa kita jelaskan kepada para wisatawan apa saja yang akan kita laksanakan selama tur itu. Misalkan ada tur 2 hari 1 malam, kita jelaskan rencana perjalanan kita selama 2 hari 1 malam tersebut beserta objek wisata yang akan dikunjungi. Nah, serta berikan juga penjelasan mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi, dan fasilitas wisatawan lainnya. Kita harus menjelaskan juga misalkan dokumen apa saja yang harus dibawa. Kalau misalnya menggunakan pesawat, berarti jangan lupa membawa paspor juga ya. Kalau misalkan akomodasi itu berarti contohnya adalah hotelnya. Kita jelaskan hotelnya itu bintang berapa, fasilitas apa saja yang ada di dalam hotel tersebut. Nanti dijelaskan juga. Nah, lalu transportasinya apa saja? Misalkan selain pesawat, misalkan wisatawan di luar negeri berarti menggunakan pesawat. Nah, tujuannya adalah ke Pangandaran nih misalnya. Berarti berhentinya atau transfer-nya itu di Bandara Hussein Sastra Negara. Lalu dari sana kita jelaskan bahwa dari Bandung ke Pangandaran itu menggunakan bis misalnya. Nah, seperti itu. Kita wajib menjelaskan hal tersebut. Itu merupakan salah satu tugas dari pramuwisata. Lalu memberikan petunjuk tentang objek wisata. Nah, seperti yang telah kalian ketahui sebelumnya, kita sebagai pramuwisata itu harus tahu dan mengenal betul tentang objek wisata yang akan dikunjungi. Sehingga kita bisa memberikan petunjuk, misalkan, apa sih atau bagaimana sejarah dari objek wisata tersebut. Aktivitas apa saja yang bisa dilakukan saat kita berada di objek wisata tersebut. Kita harus beritahu juga kepada wisatawan. Nah, lalu membantu menguruskan barang bawaan wisatawan. Jangan lupa juga kita mengingatkan atau ikut mengurus barang bawaan wisatawan tersebut, baik itu saat di transportasi atau di bis maupun ketika sudah sampai ke hotel, kita ingatkan ya supaya tidak ada barang-barang yang tertinggal. Dan yang terakhir yaitu memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapat kecelakaan, kehilangan, atau musibah lainnya. Kalau ada yang sakit di perjalanan, kita harus selalu sigap langsung memberikan pertolongan juga. Jangan lupa kan ada juga ya kita membawa peralatan atau kotak P3K. Nah, itu selalu didekatkan agar apabila ada yang sakit, segera kita beri pertolongan. Misalkan sakitnya sudah lebih parah gitu ya atau kecelakaan, jangan lupa kita juga segera bawa ke pusat kesehatan terdekat, ke rumah sakit. Seperti itu. Oke. Itu adalah tugas dari pramuwisata. Nah, selanjutnya apa saja sih persyaratan menjadi pramuwisata itu? Jadi persyaratannya dibagi menjadi 2 ya. Ada syarat fisik atau penampilan pramuwisata dan syarat psikis atau kepribadian pramuwisata. Nah, Ibu akan menjelaskan persyaratan tersebut. Kalian silahkan dengarkan, jangan lupa dicatat agar tidak lupa. Jadi dicatat hal-hal pentingnya saja, apa sih menjadi persyaratannya. Sengaja tidak Ibu tulis supaya kalian menyimak. Oke.
Nah, pramuwisata itu kan seseorang yang memegang peranan penting ya dalam kegiatan tur maupun transfer. Pramuwisata itu menjadi tumpuan harapan wisatawan atau perusahaan yang memperkerjakannya, bahkan daerah atau negara tempat ia bekerja. Oleh karena itulah, pramuwisata harus memenuhi persyaratan agar dapat mengemban amanat yang demikian berat secara profesional. Yang pertama yaitu syarat fisiknya atau penampilannya. Penampilan seseorang itu seringkali dinilai dari bagaimana mereka berpakaian. Nah, pakaian dalam pengertian ini mengandung makna yang luas ya, tidak sekedar baju, celana, rok, sandal, dan sebagainya, tetapi keseluruhan yang tampak dari luar diri seseorang itu. Nah, secara manusiawi, kesan seorang terhadap orang lain pertama biasanya dipengaruhi oleh penampilan orang yang dihadapinya. Betul ya, jadi biasanya kita melihat orang itu pertama dari penampilannya. Oke. Sebagai petugas yang pertama kali berhubungan dengan wisatawan saat penyelenggaraan tur, maka pramuwisata harus berpenampilan secara maksimal karena kesan pertama akan berdampak terhadap kesan wisatawan selanjutnya. Seperti ada sebuah ungkapan, the first impression is the lasting one. Oke. Nah, agar dapat berpenampilan diri secara prima, serasi dan menarik, maka seorang pramuwisata harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Oke. Apa saja hal-halnya? Yang pertama itu badannya. Nah, kondisi tubuh yang baik, semampai, kekar itu bukan satu-satunya faktor yang menentukan menarik tidaknya seseorang. Hal yang lebih utama adalah bagaimana memperlakukan tubuh itu dengan baik. Yang pertama adalah rambut. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada bagian rambut adalah sebagai berikut. Rambut harus selalu dalam keadaan rapi. Yang kedua, rambut tidak dalam keadaan basah saat menjalankan tugas, kecuali karena kondisi kerja, misalnya hujanan gitu ya, itu tidak apa-apa. Tapi sebaiknya kalau saat pertama kali bertemu itu rambut tidak dalam keadaan basah, jadi sebaiknya dikeringkan terlebih dahulu gitu untuk rambut. Lalu rambut tidak dikuncir ya. Nah, terus rambut tidak dicat yang bukan warna aslinya. Oke. Yang terakhir, panjang rambut tidak sampai menyentuh leher baju untuk khusus pria. Nah, itu adalah yang perlu diperhatikan sebagai pramuwisata. Lalu selanjutnya yang kedua adalah wajah. Pada bagian wajah yang perlu diperhatikan, yang pertama itu raut muka selalu dalam keadaan segar dan ceria. Jadi sebagai seorang pramuwisata kita harus ceria dan segar selalu raut mukanya ya, tidak boleh cemberut atau sedih seperti itu. Lalu mata, hidung, dan telinga selalu dalam keadaan bersih. Tentunya tidak enak ya kalau misalnya mata, hidung, dan telinga dalam keadaan kotor, para wisatawan juga memandangnya tidak enak gitu. Nah, mulut selalu segar atau tidak menebarkan bau. Oke. Tidak berkumis atau berjenggot bagi pria ya, tidak mengenakan anting bagi pria, dan make up secukupnya, tidak berlebihan bagi wanita. Jadi boleh bermake up tapi tidak boleh berlebihan atau terlalu menor juga gitu, karena ya sekali lagi itu tidak terlalu enak untuk dilihatnya gitu ya. Lalu anggota badan lainnya yang perlu diperhatikan adalah gigi harus selalu dalam keadaan bersih, kuku dipotong pendek dan dalam keadaan bersih juga, dan hindari bau badan. Makanya kan selalu diingatkan ya kalian kalau di kelas juga biasakan pakai deodoran tuh supaya tidak bau badan dan tidak mengganggu aktivitas. Nah, selanjutnya adalah pakaian. Pakaiannya seperti apa? Nah, pakaian itu ada ciri pribadi. Yang pertama maksudnya itu bentuk tubuh, warna kulit, usia, dan sebagainya itu akan berpengaruh terhadap pemilihan warna, model, bahan, dan lainnya. Jadi kita harus tahu tuh bentuk tubuh kita tuh cocoknya pakai pakaian warna apa. Nah, disesuaikan dengan itu. Atau yang kedua ada juga pakaian seragam. Nah, biasanya pramuwisata yang bekerja pada sebuah perusahaan itu ada seragamnya ya. Ada yang perlu diperhatikan dari seragam tersebut, yaitu pakaian selalu dalam keadaan bersih dan rapi.
Kancing baju lengkap dan dikancingkan, jadi tidak ada yang terbuka sebagian gitu. Lalu lengan baju tidak dilipat atau ditarik ke atas, selalu dalam keadaan bersih. Hindarkan menggunakan sendal saat bertugas, kecuali jika sandal merupakan kelengkapan pakaian seragam. Gitu. Lalu yang terakhir, pada saat menjalankan tugas selalu menggunakan tanda pengenal ya, jangan lupa, yaitu ada name tag, logo perusahaan, atau logo profesi. Gitu. Lalu sikap badan. Nah, sikap badan yang baik sebagai seorang pramuwisata diantaranya cara duduk nih. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam cara duduk yang benar. Yang pertama yaitu tidak merebahkan badan pada sandaran kursi. Oke, lalu kepala tegak namun santai, jadi nggak terlalu tegak juga ya. Nah, posisi kaki nih bagi laki-laki sejajar dalam keadaan tegak membentuk sudut 45 derajat. Sedangkan bagi wanita agak miring, salah satu kaki dimajukan. Itu saat posisi duduk. Saat berdiri bagaimana? Nah, saat berdiri, seorang pramuwisata itu harus yang pertama berdiri dengan sikap tegap namun santai. Jadi nggak tegap-tegap kayak sedang PBB gitu ya, enggak ya. Jadi tegap tapi santai. Nah, tidak boleh memasukkan telapak tangan ke saku. Nggak boleh. Nah, bertolak pinggang atau bersedekap. Lebih baik menyilangkan kedua telapak tangan di daerah perut. Oke, terbayang ya? Oke, nanti kita praktek biar lebih jelasnya. Bila berdiri di kendaraan, pilih posisi yang aman dan diperkenalkan berpegangan juga supaya tidak terjatuh ya. Oke. Nah, posisi berdiri tidak menghalangi pemandangan wisatawan. Jadi tidak menghalangi pandangan wisatawan, jadi harus jelas. Oke, yang terakhir lalu bagaimana cara berjalan? Nah, cara berjalan wisatawan itu cara berjalan bagi pramuwisata itu yang pertama langkahkan kaki dengan mantap dan pasti. Lalu pandangan ke depan, tangan bebas, tidak disatukan di belakang punggung atau dimasukkan ke saku seperti tadi ya. Dan tunjukkan sikap atau ucapan penghormatan jika berjalan di muka seseorang atau sekelompok orang. Oke, sepertinya penjelasan untuk kali ini itu dulu saja. Silahkan kalian ingat, kalian pahami, kalian catat hal-hal poin pentingnya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang syarat psikis atau kepribadian pramuwisata. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.